kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, dengan wajah terangkat dan tangan terangkat, jemaat Tuhan saja dan pemirsa yang di rumah, kiranya Kau memberkati aku. Yes, mari terima saudara. Sebagaimana Elisa melihat dan Kau melihat. Akan terjadi kepada saudara dan saya daripada dengan hormat Bapak Gembala. Mari lambaikan tangan kita tinggi-tinggi, kiranya haleluya. Sebagai ucapan syukur, come on, haleluya. Sesungguh-sungguhnya Engkau Tuhan jauh lebih menghendaki menjauh doa kami daripada kami sendiri. Engkau adalah Tuhan yang sudah menyediakan lebih dari apa yang kami minta. Engkau selalu mengerjakan sesuatu lebih daripada apa yang kami mohonkan kepadamu. Engkau adalah Tuhan kami yang ajaib. Engkau Tuhan kami yang mendengar doa. Bahkan lebih daripada apa yang kami minta Tuhan sudah sediakan. Kami sungguh percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikianlah firman-Mu pada pagi ini kami akan mendengarkannya. Makasih Bapa Engkau terus berfirman. Engkau terus menuntun kami kepada rencana kehendak-Mu. Lewat firman-Mu kami mendapatkan pengertian. Lebih lagi lewat firman-Mu kami mendapat iman. Dan dengan iman sekecil apapun kami dapat mengatasi masalah sebesar apapun juga. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membawa sidang punya rancangan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Jadilah kehendak-Mu atas sidang atas kami semua. Baik di Bekasi hingga seluruh Jabodetabek. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Anda berfirman kami bersyukur.
Kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan, berkatilah umat hamba-hambamu yang sudah melayani kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami menolak semua roh jahat, setan, iblis, penipu, kau tidak bercampur. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Tetapi darah anak domba lembu yang melindungi kami. Buat kuasa Roh Kudus bekerjalah, ambil alih semuanya Tuhan. Tinggikanlah namamu ya Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Katakan amin, salam iman. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Masalah sebesar apapun, pergumulan sebesar apapun, dapat saya selesaikan dengan iman sekecil apapun. Yang percaya itu berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk selaku Tuhan berkati kita semua, haleluya. Terima kasih hamba Tuhan, tim Praise and Worship. Saudara sungguh jadi berkat bagi kami. Yang diberkati oleh pujian menyembah, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya saudaraku. Hari-hari berjalan begitu cepat, saudaraku yang kasih, dan kita bersyukur. Terasa begitu cepat. Karena kondisi begitu rupa, tapi kita melaluinya dengan Tuhan dan di dalamnya kita selalu mendapat pertolongan. Nah seperti tadi saya katakan, kita bersyukur tidak terasa lama tetapi terasa cepat. Haleluya. Baik, terlebih dan terutama saudaraku, kita mempunyai firman yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari segera kita siapkan bacaan kita. 2 Raja pasal yang ketiga. Kita terus menjalani perjalanan iman yang luar biasa ini bersama dengan hamba Tuhan Elisa. Dan kita akan mendapatkan jawaban atas segala pertanyaan kita pada pagi hari ini. Yang percaya itu katakan saya. Baik, mari kita buka dari kitab 2 Raja pasal 3. Dan kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 saja. Ya, baik. Sebelum kita membacanya, saya akan mengucapkan selamat datang bagi saudara kami yang baru pertama kali ini datang beribadah di sini. Dan oleh karena itu bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah di sini, tolong angkat tangan sebentar saja supaya kami boleh mengenal saudara. Ada yang baru pertama kali datang beribadah di sini? Baik, rasanya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada mari kita bangkit berdiri. Ada ya? Puji Tuhan, selamat datang. Terberkati adikku, berkati. Tolong tinggal sebentar nanti ya, supaya kami boleh kenal lebih dalam lagi. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita membaca dengan bergantian. 2 Raja pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Demikian kita bergantian membaca sampai terakhir nanti ayat yang ke-15 kita membaca secara bersama-sama. 2 Raja pasal yang ketiga yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhkannya. Tapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita bersama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Maka berjalan Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari lalu perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan dan yang mengikuti mereka.
Ayat 11. Tapi pertanyaan Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Tapi berkata Elisa kepada raja Israel, apa urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada nabi ibumu. Jawab raja Israel kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Sahabat, ya, silakan 14. Sama-sama, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bernyanyi, maka keluar meliputi dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, selaku Tuhan berkati kita semua melimpah-limpah dengan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong saya, amin. Memang ada sedikit bayangan karena facial, tetapi Tuhan akan tolong. Haleluya. Salam kemenangan iman. Sekali lagi, masalah sebesar apapun dapat saya selesaikan dengan iman sekecil apapun. Yang percaya itu berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita selalu bersuka cita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kasih, memang ya dalam keadaan sekarang ini keadaan bangsa kita kurang menyenangkan. Bukan saja karena COVID yang belum mereda sama sekali, tapi karena juga situasi politik yang begitu rupa. Kita tidak tahu dan kita sebenarnya tidak mau tahu, tapi hanya mau mendoakannya, amin. Kenapa itu bisa terjadi, manakah yang benar dan seterusnya, saudara yang kasih. Tapi yang pasti Tuhan kita pegang kendali. Tidak satu pun yang boleh terjadi kalau tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan kalau hal itu diperkenankan Tuhan, maka dalamnya Tuhan turut campur untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya, ini semua tujuannya tiada lain adalah supaya kita banyak berdoa. Oleh karena itu, selain supaya Tuhan segera memunculkan vaksin antivirus corona ini, kita juga doakan teruslah saudaraku bangsa negara kita, terutama menjelang pilkada yang akan datang, itu bulan Desember. Haleluya. Dan seperti saya katakan, apapun yang terjadi, kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita. Yaitu apa? Berdoa, beribadah, melaksanakan perintah agung. Menginjil, memuridkan, mengajar. Haleluya. Dan membaptis. Katakan amin. Kita sudah lakukan suatu pengajaran itu, training dasar kita sudah mulai dengan pola yang baru. Dengan Google Class dan seterusnya. Pokoknya kita manfaatkan semua teknologi yang ada, haleluya. Dan mengenai KKS juga, KKS New Normal sudah dibangun. Dan kemudian juga tentang baptisan memang direncanakan segera, tetapi saya mendengar dari salah satu anak saya bahwa Ancol tidak bisa dipakai untuk yaitu baptisan, sehingga kita harus berdoa lagi. Tapi yang pasti, kalau Tuhan menyuruh, Dia pasti membuka jalan. Haleluya. Dia pasti beri kita hikmat bagaimana cara melakukannya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Kalau Dia suruh, berarti kita mampu dan Dia beritahu bagaimana cara untuk melakukannya. Haleluya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada cabang-cabang yang minggu lalu sudah beribadah secara langsung. Haleluya, cabang-cabang Gereja Kemenangan Iman Desa Jabodetabek. Mereka yang ada di cabang-cabang tidak lagi menonton yaitu YouTube, tetapi sudah beribadah langsung. Pengkhotbah sudah berkhotbah langsung, pemain tim presentasi semua sudah melayani secara langsung. Saya kira itu jauh lebih baik. Haleluya. Tetapi saudara juga para jemaat Tuhan yang masih tinggal di rumah menyaksikan melalui YouTube, saudara juga masih akan terus diberkati Tuhan lewat program ini. Kita tidak akan meninggalkan program YouTube, tetapi tambahi lagi dengan program offline. Yang mengerti katakan haleluya. Yang tidak mengerti dan ditanya di kelompok sel. Haleluya. Dan hari ini secara khusus saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat
kita Gereja Kebenaran Indonesia cabang Cibinong. ke-5 tahun. Dan segera juga akan kita buka mungkin minggu ini juga itu cabang Duku Jamrud. Seperti yang minggu lalu saya katakan. Haleluya. Betapa luar biasa berkat Tuhan dan sidang Tuhan ini. Di saat gereja-gereja lain sedang slow down, bahkan banyak yang off, tutup, malah kita membuka cabang yang baru. Itu sesuatu yang luar biasa. Cabang Duku Jamrud adalah cabang belahan dari cabang Setu di bawah pimpinan Pendeta Martono Nababan. Dan itulah nanti menjadi cabang yang ke-29 dari Gereja Indonesia se-Jabodetabek. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Doakanlah terus saudaraku, karena ini rencana Tuhan. Sejak semula memang Tuhan yang membangun sidang Tuhan ini, maka dia juga akan menumbuh kembangkannya dan membawa sampai kepada rencana Tuhan. Haleluya. Baik, saudaraku yang kasih, sesuai serial kita, maka judul firman Tuhan pada hari ini adalah Jangan Salahkan Tuhan. Haleluya. Bukan saja karena Tuhan tidak pernah salah, tetapi dia memang tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Seandainya apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini kembali lagi memberikan jawaban atas banyak masalah yang sedang saudara hadapi. Bahkan mungkin pertanyaan begitu rupa dalam kehidupan saudara. Mungkin karena orang tahu dan hanya tahu bahwa Tuhan itu maha tahu dan maha kuasa. Maka ketika seseorang sudah melakukan apa yang dianggapnya baik, tapi dalam proses ternyata dia gagal dan mengalami masalah, dia serta-merta berkata, Tuhan tidak memberkati saya. Tuhan tidak menghendaki saya berhasil. Dia serta-merta menyalahkan Tuhan. Tapi seperti 2 minggu yang lalu, tidak semua yang kita anggap baik dan sudah kita kerjakan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya ulangi, tidak semua yang baik dan kita sudah kerjakan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang baik itu hanya akan muncul kalau Tuhan memberkatinya. Bukankah minggu lalu kita sudah mendengar, 2 minggu lalu kita sudah dengar mengenai Jericho. Letak kota ini baik, tapi tanahnya tidak baik. Yang baik itu hanya berasal dari Tuhan. Hanya Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya menjadi baik. Haleluya. Sesuatu yang baik hanya akan menghasilkan sesuatu yang baik pula bila diberkati oleh Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Terobos hati umatmu Tuhan. Kita semua sudah sepakat bahwa semua yang baik berasal dari Tuhan. Yang dari Tuhan semuanya baik. Tidak ada yang buruk yang dari Tuhan. Yang buruk semuanya berasal dari setan. Yang dari setan tidak ada yang baik. Yang dari setan semuanya buruk. Semua yang buruk bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan semuanya baik. Haleluya. Dan di dalam Tuhan semua yang buruk akan menjadi baik. Dan di dalam Tuhan yang buruk akan menjadi baik. Orang yang gagal akan menjadi berhasil. Orang yang bodoh akan menjadi pintar. Orang yang terikat akan menjadi bebas. Orang yang sakit akan disembuhkan. Di dalam Tuhan orang yang rugi akan menjadi untung. Yang merugikan menjadi menguntungkan. Hanya Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Ya, bila saudara berharap sesuatu yang baik, haraplah dari Tuhan. Tujukanlah harapan saudara hanya kepada Tuhan. Karena yang baik hanya datang dari Tuhan.
Dan yang dari Tuhan hanya datang yang baik, hanya yang baik yang datang dari Tuhan. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menyimpulkannya begitu rupa dalam hati saudara. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saudaraku yang kasih. Seringkali terjadi ketika seseorang sudah mengerjakan sesuatu yang baik dengan cara yang dianggapnya baik pula, tapi dalam prosesnya ternyata ia gagal atau menghadapi masalah, maka serta-merta ia menuduh dan menyalahkan Tuhan. Ia segera berpikiran menyimpulkan bahwa Tuhan telah membuat dia gagal karena Tuhan tidak menghendaki ia berhasil. Benarkah demikian? Jawabnya tidak. Kita akan temukan jawabannya lewat kasus ini. Bapak Gembala Saudara tidaklah seorang yang sangat pintar, walaupun gak bodoh-bodoh amat. Tapi saya mendapatkan jawaban daripada pertanyaan kehidupan ini melalui Alkitab. Dan itulah yang saya sampaikan pada saudara. Haleluya. Iya, karena kegagalannya tersebut dia segera berpikir dan menyimpulkan bahwa Tuhan telah membuat dia gagal karena Tuhan tidak menghendaki dia berhasil. Benarkah demikian? Tidak benar. Tuhan menghendaki kita semua berhasil. Bahkan bukan hanya kita. Tuhan menghendaki semua manusia berhasil. Tuhan tidak menghendaki manusia seorang pun menderita, apalagi masuk ke neraka. Think of it. Haleluya. Tuhan menghendaki semua kita tetap naik dan tidak menjadi turun. Tuhan menghendaki setiap kita menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Kita menjadi berkat, bukan mencari-cari berkat. Haleluya. Haleluya. Bagaimana caranya supaya hal itu terjadi? Apalagi yang harus saya perbuat? Hanya satu saja, haramlah pada Tuhan. Tujukanlah mata saudara kepada Tuhan. Maka yang baik itu akan menjadi baik. Bahkan yang buruk pun akan menjadi baik. Dalam Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Haleluya. Jadi bagaimana caranya Pak Gembala? Caranya adalah jangan hanya mengerjakan sesuatu yang baik dengan cara yang saudara anggap baik. Tetapi libatkanlah Tuhan dalam segala hal yang akan kita atau saudara kerjakan. Saudara kita semua sudah sepakat bahwa kita harus mengerjakan apa yang harus kita doakan. Enggak cukup sekedar doa. Kerjakan apa yang kamu doakan. Dan apa? Doakanlah apa yang akan kamu kerjakan. Mau berhasil? Kerjakan apa yang kamu doakan. Gak cukup sekedar doa sayang. Haleluya. Haleluya. Tapi saudara juga harus mendoakan apa yang harus dan akan saudara kerjakan. Tanyalah Tuhan apa yang akan saudara kerjakan. Dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Maka saudara menjadi apa? Berhasil. Apanya ribet banget ya? Enggak ribet. Cuma tanya Tuhan aja. Just surrender. Aku lakukan ini Tuhan kehendaki apa tidak? Sudah. Bahkan karena Roh Kudus ada pada saudara, sesuatu yang baik akan selalu muncul dalam hati saudara, pikiran saudara, hidup saudara. Bahkan selalu hanya akan ingin melakukan apa yang baik dan baik bukan saja bagi saudara tapi bagi banyak orang. Supaya lewat semuanya itu nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Yoram Raja Israel anak Ahab mengajak Yosafat Raja Yehuda dan Raja Edom untuk menyerang Moab karena mereka tidak mau lagi membayar pajak. Itu kan cerita tadi itu. Haleluya. Hal itu sebenarnya merupakan satu tindakan yang baik. Ya, itu suatu tindakan yang baik. Kenapa? Karena sejak zaman Daud, mereka yaitu Moab ini sudah ditaklukkan. Oleh karena itu saudaraku, mereka harus bayar pajak kepada Israel. Coba kita baca 2 Samuel pasal 8 ayat 1 dan 2. Jadi sesuatu itu sebenarnya yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baik. Ayat 1. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka.
Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Ayat yang kedua. Kita baca sama-sama yuk, 2-3 ayat. Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu menyuruh mereka berbaring di tanah. Ia mengikut tempat mereka dengan tali, diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Itu sudah ketetapan. Tapi begitu Ahab mati seperti bacaan kita tadi, mereka memberontak dan tidak mau lagi membayar pajak. Oleh karena itu Yoram Raja Israel mengajar Raja Yehuda dan Edom yang saat itu takluk pada Yehuda untuk berperang bersama-sama menyerang Moab dan kerajaannya. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika rombongan ini, pasukan ini mendapat masalah itu tidak dapat air, Yoram Raja Israel serta-merta menyalahkan Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi. Saya percaya inilah kita, banyak di antara kita seperti ini. Kita baca lagi ayat tadi ya, saya baca pelan-pelan, ayat 1 sampai 10. Ya. Saya kira cukup panjang ini ya, tapi saya membaca saja begini. Ya, ayat 1 ya. Yoram anak Ahab menjadi raja atas Samaria dan seterusnya. Yang kedua, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayahnya ibunya. Ayat yang ketiga, tapi yang masih pada dosa Jerobeam bin Nebat dan mengakibatkan orang Israel berdosa pula yang tidak menjauhnya. Jadi dia sudah menyingkirkan dosa tetapi tidak semua. Dia masih melakukan juga dosa Jerobeam. Katakan amin. Maesa Raja Moab adalah seorang peternak domba sebagai upeti yang membayar pada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan seterusnya. 5. Tapi segera sudah mati memberontak Raja Moab terhadap Raja Israel. Ya. Haleluya. Lalu kesimpulannya apa? 6 dan 7. Mereka mengajak suku Yehuda dan Moab untuk menyerang daripada Moab. Katakan amin. Haleluya. Dan mereka sepakat. Ayat yang ke-8. Dari mana kita akan melangkah? Dia juga berikan petunjuk melalui padang gurun Edom. Ya. Kemudian ada yang ke-10, yang ke-9 ya, ini dia intinya. Maka berjalan Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sudah mereka berkeliling 7 hari berjalan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk melawan untuk hewan yang mengikuti mereka. Betul? Ada ke-10 sama-sama kita baca 2-3 ya. Apa katanya? Wahai siapa? Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Perhatikan ini. Yoram serta-merta menuduh Tuhan yang membuat mereka celaka. Halo? Di manakah sebenarnya peran Tuhan dalam kisah ini? Apa yang sebenarnya Tuhan sudah perbuat? Tidak ada sama sekali. Tapi orang ini menyalahkan Tuhan. Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkannya kepada orang Moab. Kamu yang melaksanakan, dan ketika kamu gagal, kamu menyalahkan aku, kata Tuhan. Kita tentu saja heran, mengapa orang Israel ini masih saja mau menyembah berhala. Padahal mereka telah mengalami begitu banyak mujizat dan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib. Betul? Haleluya. Ayo dong berikan respon dong. Yang mendengar katakan saya dengar. Banyak mikir pagi ini ya. Untuk mendapatkan kalimat ini pun saya memang bergumul juga, tanya Bu Gembala. Bolak-balik, edit lagi. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, begitu banyak mujizat sudah mereka alami. Tapi mereka masih juga mau menyembah berhala, bahkan selama di padang gurun 40 tahun pun, di hadapan Tuhan pun mereka masih membuat juga lembu emas sebagai berhala. Ya, inilah persoalan utama bangsa Israel ini selalu, yaitu apa? Menyembah berhala terus. Di hadapan Tuhan, bahkan saudara yang kasih di hadirat Tuhan, ketika mereka tiap hari dikasih makan manna,
Di hadapan Tuhan itu tiang awan pada siang hari yang terik itu dinaungi oleh tiang awan dan tiang api pada waktu malam pun mereka masih juga membangun lembu emas tuangan menyembah mereka, inilah Tuhanmu. Bisakah saudara bayangkan itu? Yang mendengar katakan saya. Kenapa? Di hadapan Tuhan. Kecuali mereka berseru-seru lalu nggak ada berkat, nggak ada jawaban, entahlah mungkin juga begitu rupa. Tapi ini di hadapan Tuhan. Makan minum mereka, pakai mereka dipelihara Tuhan. Pakainya tidak rusak, kakinya tidak bengkak. Mujizat terus di depan mereka 40 tahun, tapi mereka toh melakukan penyembahan berhala juga. Kenapa bisa begitu? Saya coba-coba cari jawabannya dan saya temukan beberapa hal. Dan saya kira ini kesimpulannya. Karena bangsa Israel lama di Mesir, berapa tahun? 400 tahun dan dikelilingi oleh bangsa-bangsa penyembah berhala. Yang percaya bahwa memiliki beberapa dewa. Itu lebih unggul, lebih hebat daripada hanya menyembah satu Allah saja. Maka Israel ini ikut-ikutan. Dengan perkataan lain, lebih banyak dewa, lebih baik. Daripadanya menyembah satu Tuhan saja. Itulah pikiran mereka. Itu yang pertama. Lebih unggul, lebih hebat, lebih kuat. Banyak Tuhan daripada cuma satu Tuhan. Yang kedua, alasannya adalah karena berbeda dengan Allah Israel yang menuntut umatnya memiliki kaidah moral yang tinggi. Para dewa bangsa lain tersebut tidak menuntut demikian. Mereka tidak harus dan tidak diwajibkan hidup dalam kekudusan. Bahkan mereka mengizinkan kedudusilaan dengan pelacuran bakti sebagai bagian dari upacara keagamaan mereka. Bebas. Jadi itu soalnya mereka tertarik. Yang ketiga, karena roh-roh jahat itu atau berhala-berhala itu kadang-kadang menghasilkan hal yang nyata dan menguntungkan. Sekalipun terbatas dan sifatnya sementara. Antara lain apa? Dewa-dewa kesuburan yang menjanjikan akan lahirnya anak-anak bagi mereka. Dewa-dewa cuaca, matahari, bulan, dan bintang. Yang menjanjikan kondisi memadai untuk panen yang berlimpah-limpah. Coba saudara pergi ke kampung kita. Di Tapanuli, di mana Sumatera Utara, bahkan di Jawa ini juga. Ada orang yang memasangkan di situ sirih. Karena apa? Mereka berharap ada kesuburan. Dewa-dewa perang yang menjanjikan perlindungan dari musuh dan kemenangan dalam peperangan. Nah, saudara yang kasih, keuntungan-keuntungan dan kebebasan semacam itu sangat menarik bagi orang Israel dan karena itu banyak dari mereka yang bersedia menyembah dewa-dewa tersebut. Lalu apakah berhala-berhala itu memang punya kuasa, Pak? Jawabnya memang punya, saudaraku. Walaupun sangat terbatas. Saya harus katakan dengan terus terang. Saudara ingat bagaimana ahli-ahli Mesir waktu mendemonstrasikan kuasanya di depan Musa dan Firaun? Iya. Keluaran pasal 7 ayat 10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diberitakan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi apa? Ular. 11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli jam, ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli sihir, ahli Mesir itu berbuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Yang ke-12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi apa? Ular. Nah, tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ada yang ke-13, tapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi saudara yang kasih, berhala itu memang punya kuasa. Jangan saudara berkata, enggak ada kuasa, ada, sayang ada.
Tetapi apa? Tidak maha kuasa, terbatas dan tidak maha kuasa. Amin. Apalagi kalau di hadapan Tuhan, gak mungkin dia bisa berkuasa, berkuti apa-apa. Teringat bagaimana Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, ayo panggil lebih kuat lagi. Katakan amin. Haleluya. Dan mereka hanya bisa bekerja kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan gak bisa berbuat apa-apa. Teringat bagaimana Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub dan keluarganya. Itu hanya terjadi kalau apa? Diizinkan. Terutama tidak boleh sembarang mencabut nyawa. Pokoknya ini panjang ceritanya. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Demikian pada masa perjanjian lama, terlebih lagi pada masa perjanjian baru ini. Kuasa setan sudah dilucuti. Kolose pasal 2 ayat 15. Tuhan yaitu Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dipermalukan dalam kemenangan atas mereka. Jadi sudah dilucuti. Kita orang berkata, hai mau di manakah sengatmu? Amin. Sudah dikalahkan. Bagian yang kedua, yang keempat ayat ke-7. Kalau kita usir dan lawan setan, ya masih pergi. Persoalannya banyak kali kita nggak melawan. Yakobus 4 ayat ke-7. Karena itu apa? Tunduklah kepada dan apa? Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan aja dia. Pasti dia lari. Ketiga, Tuhan sudah memberikan pada kita kuasa untuk apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Katakan haleluya. Haleluya. Tidak ada yang membahayakan kita. Berkat datang dari Tuhan. Katakan amin. Jangan lebih berpaling ke sana. Lawan saja iblis, maka dia pasti lari daripada kita. Berikan dulu tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Apa yang membuat mereka jatuh dan jatuh lagi? Saya percaya satu perkara itu karena mereka bebas di sana. Melakukan apa yang mereka mau. Bukan karena kuasa. Amin, saudaraku. Udah kita renungkanlah ini. Yang diberkati katakan haleluya. Kembali kepada sila kita tadi. Ketika mereka menghadapi masalah tersebut, apa yang mereka lakukan? Ayat 11, 2 Raja pasal 3 11. Tetapi bertanyalah Yosafat ketika sudah tidak ada. Katakan haleluya. Apa yang mereka lakukan? Nah ini harus kita lakukan juga. Apa? Bertanya kepada Tuhan. Katakan amin. Ayat 11. Tapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Supaya dengan perantaranya kita apa? Meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu apa? Melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat Raja Yerom kepada Elisa. Nah saudara yang kasih, Yosafat tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia punya masalah. Yaitu apa? Apa saudaraku? Bertanya kepada Tuhan. Mungkin saat ini juga sedang punya masalah. Lalu apakah yang kau lakukan anakku? Mari lakukan seperti ini Cornelius Yosafat. Tanya kepada Tuhan. Why this thing happened, oh Lord? What's wrong with me, Lord? Tanya Tuhan. Jangan serta-merta berkata, emang Tuhan gak sayang sama aku. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Mungkin saudara sudah merasa melakukan yang terbaik dalam bisnis, dalam karir, dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Haleluya. Bahkan saudara juga yakin tujuan saudara baik.
Maksudkannya juga untuk maksud yang baik. Tetapi saudara sedang mengalami masalah sekarang ini. Hasilnya mengecewakan. Apa yang saudara lakukan? Mereka saudara yang kasih melakukan yang baik. Katakan amin. Dan Yosafat hamba Tuhan berkata, mari kita tanya Tuhan. Di dalam Tuhan ada jawabannya. Tuhan menghendaki setiap kita berhasil. Tuhan menghendaki kita naik jadi kepala dan bukan jadi ekor. Penyakit, masalah, pergumulan, penderitaan bukan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita terus belajar dan bertumbuh, saudaraku. Saya kira kalau tepuk tangan jauh lebih baik lagi. Haleluya. Yang sedang punya masalah katakan amin. Yang mau bertanya kepada Tuhan katakan saya. Ya. Dan kalau kita tanya dia pasti kasih jawaban. Lalu apa yang terjadi? Apa reaksi Elisa? Ayat 13. 2 Raja pasal 3 ayat 13. Tetapi berkata Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Yang enggak mau tahu sebenarnya. Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya. Jawab Yoram, apa katanya? Jangan begitu. Sebab siapa? Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka dalam tangan orang Moab. Tuh, sampai di sini pun Yoram masih menuduh Tuhan yang membuat masalah pada mereka. Jadi kalau saudara berkata betapa baiknya engkau Tuhan, mengertikah saudara kebaikan Tuhan itu sebenarnya? Saya tahu betul-betul saudaraku, betapa baiknya engkau Tuhan. Semestinya aku sudah mendapat hukuman tapi enggak juga. Mesti aku enggak dapat berkat tapi engkau berkati aku juga. Tuhan baik kali kau Tuhan. Mesti aku ini sudah lenyap Tuhan, tapi tetap juga engkau berkati, engkau pilih, engkau teguhkan terus pelayananku Tuhan. Luar biasa engkau Tuhanku Yesus. Yang mengaku Tuhan itu baik, katakan amin. Coba saudara mulai hitung-hitung. Kenapa saudara berkata Tuhan itu baik? Haleluya. Yang pernah merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Coba hitung itu. Nah saudaraku. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Elisa berkata apa? Apa urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan para nabi ibumu. Jawab Israel kepada janganlah begitu, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Ya tentu saja yang pertama saudara yang kasih. Hanya orang yang sungguh-sungguh layak akan segera disambut oleh Tuhan. Dan saudara lihat, haleluya. Haleluya. Bagaimana Yoram masih juga menyalahkan Tuhan. Saya tanya saudara. Apakah Yoram menurut saudara tidak sadar akan kesalahannya? Saya tanya, mungkin tadi kurang nyambung. Haleluya. Yoram berkata, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkannya kepada bangsa Moab. Betul? Saya tanya, sampai detik ini kira-kira Yoram sadar enggak? Bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar. Sadar? Saya percaya dia sadar. Saya percaya dia sadar akan kesalahannya. Haleluya. Coba lihat saya sebentar. Ini juga sudah lihat Pak. Haleluya. Ketika saudara punya masalah, sedang punya pergumulan. Tahukah saudara kesalahan saudara di mana? Tahu apa enggak? Saya jujur mengatakan setiap kali saya gagal, setiap kali saya salah.
Setiap kali saya punya masalah, saya tahu kesalahan saya di mana. Saya jujur. Apalagi saya hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata, Amos pasal 3 ayat ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Haleluya. Roh Tuhan yang ada pada saudara pasti mengajari saudara. Pasti memberitahu di mana kesalahan saudara. Persoalannya kita kerap kali quarrel. Tapi kan gini, tapi kan gini, tapi kan gini. Enak aja dia, untung banget dia. Capek gua, malas gua. Akhirnya ketika terjadi masalah sedemikian rupa, saudara berkata, tapi kemudian masih juga berkata, tapi kan begini waktu itu Tuhan. Tuhan menunggu terus sampai sekarang. Sampai detik ini dia menantikan saudara. Sampai saudara berkata, Tuhan, betul Tuhan aku salah. Haleluya. Ayolah saudara, terbukalah di hadapan Tuhan. Terbukalah. Kalau tanya betul-betul tanya. Dan ketika Tuhan berikan jawabannya, terimalah. Kita kerap kali bertanya, tapi ketika kita dapatkan jawabannya, kita tidak menerimanya. Kita ingin jawaban yang lain, kita ingin jawaban seperti yang kita kehendaki. Tidak bisa demikian, saudara. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu terbukalah. Adakah yang salah Tuhan? Aku bermaksud melakukan yang baik untuk memuliakan namamu. Adakah yang salah? Kalau ada suatu Tuhan pasti bicara. Yang yakin Tuhan pasti bicara, katakan amin. Dengar dan lakukanlah. Mereka melakukan yang baik, saudaraku. Tapi Yoram tidak pernah melibatkan Tuhan dalam urusan ini. Semua yang baik datang dari Tuhan. Kalau saudara berharap yang baik, berharaplah kepada Tuhan. Lakukanlah seperti yang Tuhan suruh untuk dilakukan. Petunjuk Tuhan kerjakanlah. Enggak susah. So. Yang percaya tidak susah, katakan amin. Alkitab sudah sangat jelas berkata, bebanku itu ringanku, yang kupasang itu apa? Enak. Firman itu juga tidak jauh di seberang lautan, tapi ada dalam mulutmu dan hatimu, kata firman Tuhan. Yang mau katakan amin, jujurlah sekarang, terbukalah pada Tuhan sekarang. Akui kelemahan saudara. Akui kalau ada dosa di dalamnya. Haleluya. Apapun yang sedang saudara hadapi sekarang ini. Mungkinkah itu sakit penyakit? Mungkinkah itu masalah keuangan? Saya bersyukur saya mengembalakan jemaat gereja Kemenangan Indonesia. Yang terus dipimpin oleh Roh Kudus. Saya menemukan, saya juga melihat bagaimana Ibu Gembala selalu bersaksi. Tiap kali jemaat punya masalah, dia berkata langsung, Bu, saya bertobat, Bu. Pak, saya bertobat, Pak. Belum lagi saya katakan apa salahmu. Ketika dia sedang mengalami masalah, Tuhan berbicara kepada dia. Saya ketemu dengan Bapak Ibu Gembala, dia berkata, Bu, saya bertobat, Bu. Betul, Bu, ya. Selalu demikian. Dari 10 orang yang punya masalah datang pada Ibu Gembala, mungkin cuma satu lah itu yang bertanya, kenapa bisa begini? Tapi selebihnya rata-rata suruh kata, betul, Bu. Aku salah. Aku bertobat. Jangan sudah punya masalah dulu baru bertobat. Dengarlah suara Tuhan. Tuhan mau kita semua berhasil. Tuhan mau kita semua beruntung. Gak ada untungnya kalau kita, bagi Tuhan kalau kita rugi.
Haleluya. Yang setuju katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Memang firman Tuhan hari ini agak sedikit serius, bukan sedikit lah, sangat serius. Haleluya. Berikan pada kita petunjuk bagaimana dan apa yang kita lakukan. Haleluya. Ayat 14, kita lanjut terus. Katakan amin. Lalu berkatalah apa? Elisa. Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena siapa? Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Kepada siapa? Yoram. Kalau enggak gara-gara Yosafat ini, kau Yoram lalu daripadaku. Betapa beruntungnya Yoram berteman dengan Yosafat Raja Yehuda. Ini bicara bukan soal untung rugi saja. Lenyap ini saudaraku. Kalau dia berangkat sendiri tanpa bantuan Yosafat, habis dimakan Moab saudaraku. Lenyaplah kerajaan Yehuda, kerajaan Israel. Yang mengerti katakan amin. Ini persoalan serius ini. Bukan rugi untung 10-20 juta ini. Lenyap ini saudaraku. Jadi betapa untungnya dia berteman dengan Yosafat. Sebab karena pertemanannya dengan Yosafat lah, haleluya, maka dia mendapat apa? Anugerah pertolongan daripada Tuhan. Kita akan lihat berikutnya. Makanya mulai hari ini pikirkan dengan siapa saudara berteman. Hari ini saya sampaikan di mana engkau berada, itu sangat menentukan keadaanmu berikutnya. Inilah kebenaran. Dengarlah kebenaran ini. Yoram sangat beruntung punya teman yaitu Yosafat. Kalau tidak gara-gara Yosafat, Elisa tidak akan mau menolong mereka. Haleluya. Saudaraku, Alkitab menegaskan kepada kita. Orang atau teman yang ada sekeliling kita sangat mempengaruhi akan jadi apa dan bagaimana jadinya kita. Kita lihat dulu satu ayat ini. Amsal pasal 13 ayat ke-20. Amsal 13:20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya. Kalau teman atau pergaulan saja mempengaruhi hidup kita, apalagi pasangan hidup kita. Mari, pikirkan. Yang mau lebih dalam katakan saya. Kalau teman pergaulan saja pun mempengaruhi, apalagi suami atau istri saudara, atau pasangan hidup saudara. Kita sudah tahu betapa buruknya pengaruh Isabel. terhadap kehidupan kerohanian daripada Raja Ahab. Betul? Yang sudah tahu kelakuannya katakan amin. Demikian juga kalau kita memiliki pasangan yang rohani, sangat memberkati. Haleluya. Saya sangat beruntung punya istri yaitu Ibu Ingen Sembiring. Saya ngaku terus terang, saudaraku. Haleluya. Saya banyak menerima anugerah karena ingat istri saya. Orangnya bukan saja rohani, sungguh-sungguh, haleluya. Tapi rajin, kerja keras, terus kerja. Sampai kadang-kadang melupakan suami. Pagi-pagi sudah bangun berdoa, lalu masak untuk seluruh full timer, haleluya. Saya bilang, mana istriku, haleluya. Ternyata dia masak. Saking rindunya saya berteman dengan dia, saya berkata, sini ku gilingkan cabenya. Siska yang bantu dia berkata, enggak usah Pak, kami aja. Aku ingin dekat dengan istriku, potongkan bawangnya, haleluya. Sambil memandangi wajahnya, haleluya. Betul, istri itu punya peranan.
yang luar biasa, saudaraku. Sahabat saja mempengaruhi, apalagi istri. Musa seharusnya sudah mati, tapi karena ada Zipora, selamat. Haleluya kaum bapak. Hargakan istrimu. Coba lihat istrimu kanan kiri. Terima kasih sayang bilang. Iya. Mari kita lagi saya itu Keluaran pasal 4 ayat yang ke-24. Ini tentang bagaimana tindakan Zipora menyelamatkan Musa. Keluaran 4:24. Tapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk apa? Membunuhnya. Tuhan ingin membunuh Musa, padahal Tuhan sudah punya rencana atas Musa, mengutus dia pergi ke apa? Ke Mesir. Kenapa? Karena Musa menganggap enteng hukum sunat. Tidak disunatkan anaknya, saudaraku yang kasih. Yang pertama itu, dia nantilah itu, anon may. Ya, orang Inggris bilang begitu, haleluya. Nantilah itu katanya. Anggap enteng, gak bisa. Katakan amin. Ayat 25. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, disunatnya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ayat yang ke-26, sama-sama 2-3 ya. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Ini Tuhan akhirnya gak jadi membunuh Musa, kan apa? Tindakan daripada Zipora. Haleluya. Itu soalnya ayo saudara, anak-anakku. Saya belakang ini terus banyak kali berdoa untuk pasangan hidup anak-anak saya. Bukan anak saya Grace, bukan Joshua, Karen, Patricia, tapi semua saudara. Haleluya. Haleluya. Kenapa saudara? Karena banyak cerita sedih. Karena jemaat salah memilih jodoh. Banyak juga cerita sedih karena persoalan jodoh dalam sidang Tuhan ini. Anak-anak saya meninggalkan saya karena apa, saudaraku? Jodoh anaknya. Tuh. Ini sangat penting. Berdoalah sungguh-sungguh untuk ini, saudara. Nanti kita bahas khusus mengenai ini lah. Kita mungkin perlu ada sebuah seminar untuk itu. Haleluya. Ini sangat penting. Nah, setuju ini penting, katakan amin. Orang tua doakan sungguh-sungguhlah pasangan anak-anak kita, saudaraku. Saudara juga demikian. Doakan sungguh-sungguh. Dalam doa sahabat nanti tambahkan satu lagi, topik doa. Jangan ragu-ragu doakan jodoh anak saudara. Dia the rokapi. Betul, supaya dapat jodoh yang baik, yang tepat. Haleluya. Nah, saya lebih dalam lagi. Yang mau lebih dalam katakan amin. Kalau teman apalagi jodoh sangat mempengaruhi. Apalagi orang tua. Haleluya. Kalau pasangan kita berpengaruh atas kehidupan kita, apalagi orang tua atau pemimpin rohani kita. Kitab Mazmur 37, 25, 26 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang menari tinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Saya ingin ingatkan pada saudara anak-anakku semua. Haleluya anak-anakku. Haleluya anak-anakku. Iya. Tuhan memberkati Ishak karena Abraham. Perhatikan ini. Bukan karena saya seorang bapak. Tapi inilah kebenaran firman. Tuhan memberkati Ishak karena siapa? Abraham. Bukan karena Ishak. Kita tidak melihat ada prestasi yang istimewa pada Ishak. Tapi Tuhan memberkati dia karena apa? Bapaknya Abraham.
Kejadian 26 ayat 24. Perhatikan sungguh. Jadi makanya firman Tuhan katakan, patuhilah orang tuamu. Dengarlah apa kata orang tuamu. Tidak ada orang tua yang mengendaki anaknya menderita. Tidak ada. Haleluya. Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, so aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena siapa? Karena siapa? Karena Abraham, hambaku itu. Haleluya anak-anak muda. Karena siapa saudara diberkati Tuhan? Orang tua saudara. Haleluya. Pak, bagaimana Pak? Orang tua saya masih menjual berhala Pak. Orang tua saya sudah meninggal Pak. Belum lahir baru waktu itu dia Pak. Ganti orang tua saudara, pemimpin saudara. Tuhan memberkati Joshua karena Musa. Pemimpin rohani saudara. Mau diberkati Tuhan? Haleluya. Ya, Yosua pasal 1 ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ada yang kedua. Hambaku Musa telah mati, soal itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Jordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka kepada orang Israel itu. Dan yang ketiga, sama-sama 2-3 ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi karena Tuhan sudah berjanji kepada Musa, maka Yosua mendapatkan hasilnya. Karena siapa? Musa. Tuhan sudah berjanji kepada siapa? Musa. Maka Yosua mendapatkan upahnya, mendapatkan hasilnya. Gampang hidup ini anakku. Jangan persulit hidupmu. Haleluya. As normally, jalani aja saudaraku. Berkat Tuhan atasmu semua anakku. Saya mematuhi semua apa kata orang tua saya, pemimpin rohani saya. Saya bersaksi pada saudara. Bapak dan ibu kami sudah meninggal waktu saya masih tingkat 1 fakultas. Bawa tas isinya kertas, haleluya. Bapak ibu kami sudah meninggal. Ini Pak tengah hari ini ada di sini. Kami cari makan sendiri. Jadi juru parkir. Pulang dia sore-sore malam, udah makan kau? Dia tanya. Saya pikir daripada dia susah, saya bilang udah saya bilang. Kau udah makan? Dia pikir daripada ikuni susah, dia bilang udah, padahal dua-dua belum makan. Dia mau utang lagi di warung sebelah, malu udah kebanyakan utang. Itu kami alami. Tapi begitu kami punya pemimpin, Pak Tengah punya pemimpin perusahaan, dia patuh. Dapat umum taruman gaul, dianggap sebagai bapaknya. Dia berkati Tuhan dia. Saya punya pemimpin rohani, Pendeta Benyamin Munte. Saya patuhi dia, diberkati Tuhan saya. Haleluya. Haleluya. Kami menghormati orang di atas kami. Patuh pada dia. Saya kira kesaksian itu sudah cukup banyak. Haleluya. Jadi Tuhan memberkati siapa? Kita karena pemimpin kita, karena orang tua kita. Dengarlah ini firman Tuhan ini. Gak usah persulit hidupmu anakku. Yang diberkati sampai di sini katakan terima kasih Tuhan. Saya kurang dengar. Cabang-cabang saya nggak dengar saudara ngomong. Oh ya, udah cabang ya pasti nggak dengar. Haleluya.
Tuhan memberkati Salomo karena Daud. Bukan karena Salomo, karena dia anak Daud. Saya tidak ngomong ini karena saya bapak. Ini adalah kebenaran firman anakku. Yang mau dengar firman katakan amin. 1 Raja pasal 3 ayat ke-6. Lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. So ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya, inilah dia. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Jadi saudara yang kasih, haleluya. Salomo meminta berkat kepada Tuhan karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud. Dia punya dasar yang teguh meminta. Haleluya. Salomo punya begitu banyak dosa, tetapi Tuhan mengampuni dia karena Daud ayahnya. Coba kita lihat lagi itu 1 Raja pasal 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Kepada siapa? Ya, dia menyembah berhala begitu banyak. Punya istri begitu banyak. Oleh karena begitu kelakuanmu yang engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Bukan pada anakmu tapi kepada siapa? Hambamu. Ayat yang ke-12. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena siapa? Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Karena Daud ayahmu, ayat yang ke-13. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena siapa? Hambaku Daud. Inilah jalan Tuhan. Dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Kita ini muter-muter banyak kali cara kita mencari berkat. Bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Padahal jalan berkat begitu gampang. Pusing saudara mikir-mikir itu semuanya. Lakukan saja dengan sungguh-sungguh. Patuhi orang tua, patuhi pemimpin. Selesai, berkat Tuhan atas saudara. Tuhan akan berikan ide-ide yang kreatif pada saudara. Kenapa capek membuang waktu, membuang tenaga begitu rupa, saudara? Haleluya. Nah, saya juga harus fair, harus jujur, harus adil. Kalau anak diberkati karena orang tua pemimpinnya, maka pemimpin juga diberkati karena jemaat atau orang yang dipimpinnya. Saya mengaku seperti Daud mengaku. Saya ada seperti sekarang ini karena saudara juga. Siapalah saya ini kalau saya tidak jadi gembala sidang? Saya ngerti apa yang saya katakan ini, saudaraku. Who am I? Siapakah saya ini kalau bukan jadi gembala sidang? Coba. Mungkinkah Tuhan memberkati saya dengan, ya walaupun bukan punya saya, tapi orang berkata milik Pak Ginting Gedung Rema. Mungkinkah saya bisa tampil di mana-mana, bersahabat baik dengan Bapak Wali Kota dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau saya bukan jadi gembala sidang, saya juga ngerti itu. Jadi saya juga tidak bisa berkata, lu jadi begini gara-gara gua, nggak bisa, saudaraku. Apa kata Daud? 2 Samuel pasal 5 ayat 12. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Dan telah mengangkat martabat pemerintahannya. Oleh karena siapa? Oleh karena siapa? Israel umatnya. Inilah kebenaran itu. Mana aminnya? Haleluya. Jadi Tuhan menegakkan tahta kerajaan Daud dan mengangkat martabatnya karena siapa? Israel. Saya bisa seperti sekarang kan saya adalah gembala sidang saudara.
Saya tidak berkata, gara-gara saya kau jadi begitu. No. Yang mengerti katakan amin. Mari kita lakukan saja bagian kita masing-masing, maka berkat Tuhan pasti akan turun atas setiap kita. Inilah kebenaran itu. Dan yang Tuhan tanya, siapakah yang setia melakukan bagiannya? Itu saja yang akan mendapatkan upaya yang ekstra. Saudara. Jadi kalau saudara yang kasih Daud diangkat martabatnya karena Israel, demikian juga dengan Musa. Tuhan memanggil Musa karena siapa? Karena Tuhan ingin memberkati, membebaskan Israel. Karena Israel. Keluaran pasal 3 yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesalahan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar suruhan mereka disebabkan oleh perkara-perkara mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. So itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan untuk mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Faris, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang saya telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa keras orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang yang sudah keluar dari Mesir. Karena apa? Karena Tuhan memperhatikan saudara, yaitu jemaat Tuhan yang di Bekasi, Jabodetabek dan seterusnya. Karena Tuhan perhatikan umat yang ada di Mesir, dia udah ditindas begitu rupa. Tuhan panggil saya dari Romangun, ayo hati ginting, berangkat ke Bekasi, bangun sedang di sana. Ada banyak umatku yang perlu ditolong, yang miskin harus jadi kaya, yang sakit harus jadi sembuh. Mereka harus diangkat martabat kehidupannya. Ayo, aku sudah dengarkan masalah mereka, aku mau tolong mereka. Aku utus engkau pergi, aku menyertai engkau. That is the word of God. Itu jelas, saudaraku. Tidak ada kebenaran yang lain daripada itu. Lalu Tuhan meneguhkan peranan saya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Gedung ini dipersembahkan kepada jemaat gereja kebenaran Indonesia untuk membuktikan kepada mereka bahwa Tuhan mereka sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Mau bukti apa lagi? Tuhan ada di sini. Mau cari Tuhan seperti apa lagi? Pikirkan ini. Mau apa lagi? Cari berhala terus karena bebas. Kalau ingin melakukan apa yang dia ingin lakukan, lakukan. Di hadirat Tuhan. Haleluya. Senyum dong. Saudara kamu senyum sih. Udah senyum ya? Oh sudah, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah sekarang bagian akhir. 10 menit lagi, haleluya. Apa yang terjadi yang ke-15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi bermain kecapi, maka apa? Kekuasaan Tuhan meliputi dia. Meliputi siapa ini? Elisa. Siapakah ini? Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa buat apa-apa. Roh Kudus adalah segala-galanya bagi kita. Roh Kudus membuat kita mengerti. Roh Kudus membuat kita mampu melakukan apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Ayat 16. Kemudian berkatalah ia. Begitulah firman Tuhan itu Elisa. Begitulah firman Tuhan. Biarlah lembah ini dibuat pari-pari. Siapkan jalan berkat bagi saudara. Yang mau diberkati katakan amin. Yang mau diberkati katakan amin. Siapkan parit-parit, siapkan jalan berkat. Sehingga berkat itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Apa yang mereka butuhkan itu air. Dan apa katanya? Siapkan parit, siapkan jalannya. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Haleluya.
Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Katakan amin. Haleluya. Dan itu pun adalah perkara yang ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya dalam tanganmu. 19. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Katakan amin. Tuhan memberi dan melakukan jauh melebihi dari apa yang kita minta dan kita doakan. Bagaimana bisa Pak? Bagaimana mungkin Pak? Saya ini sudah enggak mungkin lagi. Siapa bilang tidak bisa? Lihat nih bagaimana cara Tuhan melakukannya. Ayat ke-20. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban. Nah ini. Persembahkan korban apa? Datanglah dengan tiba-tiba air dari Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan apa? Air. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba datang air. Katakan amin. Dan mereka apa? Mempersembahkan korban, buka jalan. Berikan persembahan korban saudara, katakan amin. Saya tidak tahu disebutkan korban apa, tetapi karena tidak dituliskan. Tapi saya percaya ini adalah korban syukur. Korban syukur. Karena kita berkata setiap kali umat Tuhan mempersembahkan korban syukur, maka mujizat akan terjadi. Ya. Yang mengharapkan mujizat katakan saya. Yang mengharapkan mujizat katakan amin. Satu caranya saudara berikan atau persembahkan korban syukur saudara. Saya ingatkan kembali. Setiap persembahan saudara, korban saudara, ada berkat yang menyertainya. Saudara berikan persembahan korban untuk penginjilan, apa yang terjadi? Jiwa-jiwa yang sedang saudara doakan, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu tantemu, diselamatkan oleh Tuhan. Karena engkau punya beban untuk apa? Memenangkan jiwa. Haleluya. Engkau memberi untuk membangun rumah Tuhan, proyek Nehemia dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan membangun rumah-rumahmu dengan baik. Dipapani dengan baik. Kok gak tertarik sih? Engkau memberi persembahan diakonia. Itu bukan sekedar belas kasihan. Kalau engkau memberi diakonia, maka engkau juga akan mendapatkan diakonia itu kemurahan, kebaikan akan menyertai engkau. Amin, saudaraku. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai, betul? Kalau diakonia itu kemudahan, maka kita juga akan apa? Menuai kemudahan. Urusan kita diperlancar semua. Karena engkau suka menolong orang, maka orang pun menolong engkau. Jalan-jalan berkat terbuka bagimu. Jangan sekedar kasih. Jangan, mengertilah ada berkat masing-masing dari persembahanmu itu. Kolektif, sudah berkata, enggak ada. Ada. Tiap kali saya berdoa untuk kolektif, sudah saya katakan, berkati mereka bukan 30, 60, tapi 100 kali ganda Tuhan. Sudah beri 5.000, maka 100 kali ganda berapa? Berarti 1 juta. Sudah beri 50.000, kalikan lagi 100 kali ganda. Selesai. Jangan asal kasih. Jangan asal kasih. 100 kali ganda itu. Kalau bersebulan semua sudah tahu bukan? Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit. Dan curahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan belalang pelahap yang merugikan dihalau daripadamu. Dan ucapan syukur apa? Mujizat selalu terjadi. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, mengucap syukur di penjara, apa yang terjadi? Haleluya. Pintu-pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu mereka terlepas. Mujizat terjadi. Gak ada tepuk tangannya. Bagaimana caranya? Saya bacakan saja 21. Ketika dengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju menyeberangi mereka. Maka dikerahkannya semua orang yang masih sanggup menyandang pedang. Bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Mereka mempertahankan diri. 22. Keesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air itu. Tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air itu di sebelah depannya merah seperti apa? Darah. Jadi kelihatannya seperti apa? Darah. Tuhan mengubah pola pandang mereka. Air dirinya seperti apa? Darah. Lalu apa yang terjadi? 23.
Lalu berserulah mereka, itu darah. Nah, tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan. Yang suruh membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah. Marilah apa? Marilah apa? Menjarah. Katakan amin. Bukan berperang tapi apa? Menjarah. Hai orang-orang Moab. Itu kata mereka. Ayat 24. Ketika mereka sampai ke orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu. Lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab. Sambil menaskan orang-orang Moab itu. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, dengan demikian saudara yang kasih, mereka menaklukkan Moab. Apa yang terjadi yang mesti katakan pada saudara? Tuhan mengubah pola pikir orang tentang kita. Tuhan mengubah pandangan orang tentang saudara. Air dianggapnya seperti apa? Darah. Untuk apa? Membawa keuntungan bagi kita. Bila saudara berjalan di dalam Tuhan, katakan amin. Tuhan mengubah pola pandang orang tentang saudara. Orang yang tadinya gak suka, sekarang bisa jadi suka. Yang tidak setuju, sekarang jadi setuju. Pendeknya apapun yang menguntungkan kita, Tuhan akan ciptakan begitu rupa. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Saya diingatkan terus, waktu sudah habis. Demikianlah jalan-jalan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Silakan baca pada bagian akhirnya, mereka pun apa? Menjarah daripada bangsa Moab itu dan memenangkan peperangan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Saya mengasihi saudara semua, saudaraku yang kasih. Lebih lagi Tuhan mengasihi saudara. Biar firman ini memberikan jawaban atas segala masalah pertanyaan saudara. Yang mendapatkan jawaban katakan amin. Dengan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang berkata, Yesus engkau baik, sungguh baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. 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 Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan.